Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas materi tentang dampak negatif globalisasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan dampak negatif dari globalisasi tersebut. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh demoralisasi. Oke, tahukah kamu apa saja dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif globalisasi ada 7. Yang pertama, masyarakat terpengaruh budaya luar. Kedua, demoralisasi. Ketiga, kesenjangan sosial. Keempat, kriminalitas semakin meninggi atau meningkatnya kriminalitas. Kelima, terjadinya kerusakan lingkungan. Keenam, kenakalan remaja. Ketujuh, sikap individualisme yang semakin tinggi. Oke, sekarang satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, masyarakat terpengaruh budaya luar. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Sekarang ini, masyarakat Indonesia sedang tergila-gila dengan budaya asing seperti Korea dan Jepang. Interaksi yang semakin mudah antar negara dan antar orang-orang di berbagai belahan dunia yang berbeda-beda menyebabkan adanya persebaran budaya yang sangat cepat pula. Budaya seperti demam K-pop, anime, dan budaya barat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apalagi di kalangan remaja seperti kalian. Yang kedua, demoralisasi. Tahukah kamu apa itu demoralisasi? Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak ataupun moral seseorang. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham luar masuk secara leluasa. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar yang pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi, seperti kedua gambar di sini. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Mengapa kesenjangan sosial ekonomi bisa terjadi? Sebelum mengetahui hal tersebut, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Akibatnya, di satu sisi berkembang golongan masyarakat kaya atau serba mewah, sedangkan di sisi lainnya berkembang golongan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Selanjutnya adalah meningkatnya kriminalitas. Pernahkah kamu melihat atau mendengarkan kejadian yang sama seperti di gambar? Kesenjangan sosial yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan kriminalitas. Budaya materialistis dan individualisme yang dibawa oleh globalisasi merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan kriminalitas. Yang selanjutnya, terjadinya kerusakan lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa pula perubahan dalam lingkungan alam. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 4
Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, ketiga pencemaran air, dan yang keempat pencemaran suara. Pencemaran lingkungan seperti gambar di bawah adalah salah satu kerusakan lingkungan dalam hal kebakaran hutan yang biasa terjadi karena untuk pembukaan lahan, padahal akibat yang dirasakan karena hal itu sangat besar. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi bahkan sampai masyarakat luar negeri pun ikut merasakan dampaknya. Oke, dampak negatif yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja terjadi sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Penyebab kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor intern. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang selanjutnya, yang terakhir, sikap individualisme yang semakin tinggi. Nah, seperti dua gambar di bawah ini, ada contoh dua sikap yang bertentangan. Gambar yang pertama di sini menggambarkan tentang sikap individualisme. Pada saat berkumpul dengan keluarga atau teman, hampir semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Untuk gambar yang kedua menggambarkan tentang kegiatan gotong royong, di mana kegiatan tersebut sudah sangat jarang sekali kita jumpai di kehidupan kita saat ini. Oke, setelah kalian memperhatikan penjelasan Ibu melalui gambar-gambar tadi tentang dampak negatif globalisasi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Handphone salah satu kemajuan teknologi atau tuntutan globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan sisi negatif dari handphone khusus bagi pelajar saat ini? Oke, setelah sama-sama kita mendengarkan materi pembelajaran, Ibu harapkan kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu dengan baik dan tetap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan melalui WA Group. Untuk pertemuan kita selanjutnya, materinya adalah upaya menghadapi globalisasi. Itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita.